Apakah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, ataukah hanya sebuah kiasan atau metafora? Ya, kita memang mengakui bahwa di dalam Alkitab ada juga bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa metafora, bahasa perumpamaan, dan juga gaya bahasa atau majas yang lain. Nah, tapi saudara-saudara, pada waktu kita bicara tentang kenaikan Kristus, apakah ini adalah sebuah peristiwa yang tidak sungguh-sungguh terjadi? Itu hanyalah sebuah kiasan atau perumpamaan untuk menggambarkan sesuatu. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua orang Kristen percaya bahwa peristiwa atau kenaikan Yesus ke surga ini adalah betul-betul sebuah peristiwa historis. Biasanya datang dari kalangan pendeta-pendeta liberal yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Mereka tahu memang ada kisah tentang Yesus naik ke surga, tapi mereka tidak merasa itu sungguh-sungguh terjadi. Itu hanya, sekali lagi, hanya sekedar metafora atau kiasan saja. Nah, pada tahun 2007 ada seorang pendeta yang menulis di harian Kompas edisi Paskah pada waktu itu dan mengangkat penemuan makam Talpiot. Makam Talpiot itu apa? Itu ada seorang yang namanya Olan Godet, ya. Dia Odette Golan, dia menemukan semacam peti mati dari batu namanya osorium. Nah, di peti mati dari batu itu ada tulisan bahwa inilah makam atau peti mati dari Yesus orang Nazaret. Maka hebohlah dunia dengan apa yang dikenal sebagai makam Talpiot. Karena itulah mereka mengatakan bahwa mayat Yesus, tulang belulang Yesus ada di osorium itu, dan karenanya Yesus tidak pernah sungguh-sungguh bangkit. Nah, pendeta yang bernama Yohanes Rahmat ini lalu mengatakan bahwa kalau begitu Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit, tapi mengapa di dalam kisah Alkitab ada cerita tentang kebangkitan Yesus? Nah, dia menafsirkan bahwa cerita kebangkitan Yesus itu hanyalah sebuah metafora. Pada waktu membahas itu, dia langsung mengaitkan dengan peristiwa kenaikan Kristus yang menurut dia persis dengan kebangkitan, yaitu itu hanya metafora belaka. Nah, saya mau mengutip kata-kata dari pendeta Yohanes Rahmat. Dia bilang begini: jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga tidak bisa lagi dipahami sebagai kejadian sejarah objektif, ya. Tidak bisa dipahami sebagai kejadian sejarah objektif, melainkan sebagai metafora. Para penulis perjanjian baru sendiri pasti memahami keduanya sebagai metafora. Jika tidak demikian, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan membedakan mana realitas dan mana fantasi dan delusi. Dalam metafora, kejadian hanya ada dalam pengalaman subjektif, bukan dalam realitas objektif. Yesus bangkit? Ya. Tapi bangkit di dalam memori dan pengalaman hidup, dihadiri dan dibimbing oleh rohnya. Yesus telah naik ke surga? Ya, dalam arti ia telah diangkat dalam roh untuk berada di sisi Allah di kawasan rohani surga. Kebangkitan dan kenaikan tidak harus membuat jasad Yesus lenyap dari makamnya. Untuk keduanya terjadi, yang dibutuhkan adalah tubuh rohani, bukan tubuh jasmani protoplasmik. Jadi maksudnya ya memang cerita Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Oke, itu cerita yang subjektif dari para murid. Tapi jasad Yesus, mayat Yesus masih tetap ada di dalam makam Talpiot. Nah, itu pandangan Yohanes Rahmat. Ada juga teolog lain yang mengatakan bahwa Yesus naik ke surga itu tidak boleh dipahami bahwa betul-betul dia terangkat ke surga. Itu hanya bermakna peningkatan kualitas diri. Misalnya, anak kelas 1 SD naik kelas 2. Apakah dia meninggalkan sekolah itu? Tidak. Dia tetap di sekolah itu. Dia tidak pergi kemana-mana, tapi tingkatannya naik. Dari tingkat 1 ke tingkat 2, kelas 1 ke kelas 2.
Nah, Yesus naik ke surga itu seperti itu. Terjadi peningkatan kualitas diri dari Yesus. Tapi Yesusnya tidak pergi ke mana-mana. Nah, ini tipikal teolog-teolog liberal yang berpandangan demikian. Tapi jelas bahwa semua ini adalah teori tanpa dasar. Kita akui Alkitab memang bicara tentang kiasan, metafora, simile, perumpamaan, alegori. Tapi Alkitab juga waktu membahasakan kenaikan Kristus itu membicarakannya sebagai sebuah narasi historis. Kalau kita lihat misalnya ya Lukas 24, 50-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Atau Kisah 1 ayat 19. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tidak ada kesan sama sekali, tidak ada satu kata dalam ayat-ayat itu yang mengindikasikan bahwa ini adalah peristiwa, ini adalah hanya sekedar gaya bahasa metafora atau gaya bahasa yang lain. Tidak. Semua pembahasannya, kata-kata yang digunakan, kesan yang diberikan, itu memang adalah sebuah narasi historis. Jadi adalah tidak benar, adalah omong kosong dan adalah menyesatkan kalau sampai ada yang mengatakan bahwa kenaikan Kristus ke surga juga kebangkitannya itu hanyalah metafora belaka. Ya.